Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Matum. Kali ini gue semangat banget karena gue lagi mau nge-review satu unit yang sudah tidak lagi LCGC, new generation, new Agya GR Sport. Ini yang varian paling barunya nih, yang kita mau review yang single tone. Check this out. Anyway, gue sekarang lagi ada di Asri Toyota Karawaci di Jalan Imam Bonjol. Patokannya deket Hotel Olive tuh, kalau yang tahu daerah sini boleh mampir. Deket juga ke keluar pintu tol Karawaci, bisa datang langsung sini buat lihat unitnya, boleh juga. Atau kalau males bisa kontak gue aja. Kita lagi mau nge-review satu unit ini nih. Anyway, ini mobil harganya untuk plat B 253.500.000. GR yang Matic ya, yang CVT. Yang single tone, tapi single tone itu dalam artian atasnya itu dia sewarna sama body sama. Kalau two tone dia selisih 2,5 juta lebih mahal. Dia atasnya dihitam-hitamin gitu biar kasar lebih sporty mungkin ya. Tapi ya itu mah selera aja, yang gini juga keren sebenarnya. Sekarang kita lihat aja dari bagian atas. Gua tekanin lagi ya, ini udah bukan LCGC ya. LCGC nggak lebih dari 200 juta soalnya. LCGC itu harus di bawah 200 juta. Ini 250 juta. Harganya hampir mirip apa ya, men? Race. Karena ini memang baby race kayaknya. Karena engine-nya nanti kita lihat aja dalamnya pun race banget. Dari bagian atas nih ya masih kelihatan agi-agiannya lah. Sampai sini wiper dan lain-lain. Nah, mulai dari sini nih. Engine hoodnya, kap mesinnya tuh yang sekarang kayaknya lebih kelihatan lebih sporty lagi, lebih kekinian lagi, dan sampai ke bagian bawahnya sini, terutama bagian grillnya ini baru kerasa banget perbedaannya. Nah, bagian sini nih di bagian headlampnya ada list gitu ya untuk lampu senja mungkin ya. Terus lampunya juga sudah multi reflektor LED, konsepnya seamless gitu yang ditembakin dari atas. Sekarang zamannya emang model-model kayak begitulah. Sampai sini ada list nih, dia black glossy gitu ya. Terus sini ada logo Toyota, makanya di sini bukan burung lagi, burungnya sudah lepas, diganti logo Toyota karena ini udah bukan LCGC lagi. Yang LCGC sih masih ada yang tipe G-nya, nanti kita review juga di konten yang lain. Nah, untuk di sini ada emblem GR nih, gede banget. Ini yang bikin mahal. Di areanya di sini nih, dia modelnya berdiri gitu. Tapi housingnya menurut gue bagus banget. Kelihatannya catchy banget gitu dengan body kit lah. Ini khas dari mobil-mobil GR. Pasti semua ada body kitnya. Sekarang kita mau cek bagian engine ya. Katanya sih sama seperti yang ada di Race. Nih guys, bagian engine-nya. Untuk bagian atas dia udah rapih sebenarnya, walaupun belum dicat warna body, tapi udah enak dipegang, juga udah halus tuh. Terus di sini ada peredam. Jadi pastinya bisa ngeredam banget suara mesinnya, dan mesinnya ini dia 1200 cc pakainya, yang 3 silinder. Jadi balik lagi ke awal, yang dulu kan Agya sempat 1200 cc yang 4 silinder. Sekarang balik lagi ke 1200 cc 3 silinder. Ini mesinnya plek-tiplek, punya Race. Bedanya dia nggak pakai turbo aja. Kalau Race kan pakai turbo. Turbonya 1000 cc ya, men. Nah, ini dia yang 1200 cc-nya nih. 3 silinder. Untuk detailnya ada di sini. Nah, kalau untuk performa dari sisi engine, gue yakin sih kayaknya ada improvement lebih gitu. Dan gue belum sempat test drive sih, tapi beberapa teman yang udah test drive sih testimoninya sama. Banyak banget perbedaannya, terutama yang GR ini, karena mungkin dari body juga dia sudah dirakit dengan konsep TNGA itu tadi. Sekarang kita ke bagian samping. Nah guys, ini bagian sampingnya nih guys. Waduh, gue liatin overview-nya dulu tuh. Secara dimensi memang jadi bertambah lebar dan panjangnya sedikit memang, tapi jadi bertambah, makanya bodinya kelihatan pasti agak sedikit membesar, apalagi dengan tambahan lekukan body kit ya, kekinian banget lah. Sebagian kaki-kakinya nih, untuk yang GR dia pakai model velgnya yang kayak gini nih. Ini velgnya bagus sih menurut gua. Modelnya two tone gitu ya. Ya selera sih, walaupun gue sukanya yang single tone hitam full black gitu di blackout, kayaknya lebih cakep gitu, kayak GR yang terakhir tuh yang belum model kayak ini tuh cakep tuh di blackout gitu. Untuk bannya profilnya pakai Dunlop 185/55, ringnya ring 15 ya. Menurut gua ring 15 masih cukup lah, nggak dibilang kecil kayak ring 14 kan enggak, dibilang kegedean juga enggak, karena kalau lu gedein pasti yang akan kerasa berkurangnya adalah dari segi kenyamanan nih, nanti akan jadi sedikit lebih keras. Jadi gue pikir kalau yang ini enggak sih, dan katanya kaki-kakinya untuk yang GR ini juga dia berbeda. Kalau dari testimoni nih, teman-teman yang udah pada test drive katanya kalau ngomongin empuk, lebih empuk yang tipe Agya G. Kalau yang ini sedikit lebih keras, tapi dari manuver untuk kayak semi slalom gitu, liuk-liuk, ini better banget, lebih stabil, jauh lebih stabil yang ini. Tapi ya mungkin nanti kita ada sesi test drive-nya lah.
Dia udah pakai pengeremannya cakram, jadi dipastikan udah aman banget. Terus ada teknologi kayak ABS yang begitu-begitu mah udah pasti lengkap lah dia. Terus dia ada hill start assist juga, jadi fitur yang sangat dirindukan oleh perempuan terutama. Makanya banyak yang worry banget kalau ditanyakan dia berhenti takut mundur. Nah ini enggak, jadi aman sekali lah. Itu body kitnya, bawah nyambung sampai ke belakang situ, lumayan gede ya. Jadi kelihatan mobilnya kalau dikasih body kit itu jadi lebih apa ya, walaupun secara aerodinamis gue nggak punya data yang pastinya, tapi setidaknya secara look, secara estetika jadi lebih sporty. Nah untuk kaca spionnya standar sporty lah, ala sporty, pasti dihitemin, di black out gitu, biar sama kaca gitu, sama-sama hitam. Dia udah ada lampu sennya juga, sudah electric retract pastinya, dan jadi udah lengkap banget. Terus ke bagian sininya sudah dikasih talang air. Biasanya kalau GR, talang airnya ada emboss GR gitu, ini enggak sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak kelihatan juga. Nah ini untuk handle pintunya sewarna body, cuman dia udah dikasih ini nih, sensor, karena dia sudah smart entry dan sudah keyless juga. Jadi modelnya kayak gini nih, model apa ya? Sentuh ya, bukan pencet. Sentuh sama pencet bedanya apa? Kalau nyentuh kan dipencet, kalau mencet pasti kesentuh juga. Yaudahlah. Ini polos ya, nggak ada set body molding dan lain-lain, jadi hanya ada body kit side skirt di bagian bawah sini ya. Untuk pengereman di belakangnya dia masih pakai tromol biasa. Sekarang kita ke bagian belakang, men. Nah sekarang kita ada di bagian belakangnya, tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Mungkin ada yang punya pendapat lain gitu, karena ini new generation, pasti desainnya berbeda banget. Dan kadang-kadang kalau fitur kadang orang nggak terlalu permasalahin. Tapi kalau ngomongin desain, pembahasannya banyak banget nih pembahasannya, karena ini masalah selera kan ya gitu. Nih kalau lihat overview-nya, sesuatu yang sangat baru sekali ya. Sekarang terlihat banyak sudut-sudut gitu. Ini kayak gini-gininya, wah lekukan-lekukannya tuh lebih frontal gitu menurut gua. Tapi kelihatan jadi lebih keren sih menurut gua. Jadi lebih bagus lah, jadi fresh gitu dibandingin model yang lama gitu kan, nggak berubah-ubah tuh lama tuh. Sekarang berubah banget gitu. Di atas ada antena-antenanya masih pakai shortwall. Di sini ada spoiler belakangnya kecil aja, tapi cukup ya, nggak dibentuk yang aneh-aneh gitu. Bagus sih. Terus ini kacanya belum pakai defogger, ada wiper juga. Di sininya di blackout hitam nih. Jadi kalau dari bagian belakang tuh kelihatannya bagian tengah sini full black aja gitu. Bagus sih desainnya, gue suka nih. Jadi sekarang lu nggak bisa ngeremehin lagi. Lu sekarang bawa apa? Bawa Agya. Agya. Nggak bisa tuh begitu. Ini udah 250 jutaan. Awas yang menghina ya. Ini Agya nih 250. Nah untuk lampu belakangnya nih, kelihatannya kayak LED, karena yang generasi yang kemarin banget nih, sebelum dia udah LED bar gitu ya. Ini ternyata bukan LED. Jadi tapi di desainnya modelnya kayak LED bar gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus di sini ada lampu sen, ada lampu mundur. Kecil aja, nggak ada tambahan-tambahan ke bagian pintu belakangnya sini ya. Jadi polos di bagian sini aja. Ya ini masalah selera sih ya. Ini di desainnya begitu sih. Ya udahlah. Terus ini ada logo Toyota di bagian tengah. Terus ini untuk pembukanya juga dia sudah elektrik. Di sini ada emblem Agya, ada emblem GR Sport juga. Terus ada tambahan apa lagi? Oh di bagian sini ada ini nih, ada kamera parking. Terus ini ada 2 titik corner parking sensor. Nah ini ada diffuser nih. Ini nih, GR tuh harus pakai diffuser kayaknya, wajib banget. Dan body kit belakangnya juga kelihatan gede banget ya. Terus bagian sini ada mana sih knalpotnya? Oh knalpotnya di bagian sini nih, nggak terlalu kelihatan karena ketutupan sama body kit. Body kitnya gede banget. Oke sekarang kita buka, men. Nah ini nih bagian dalamnya. Semuanya di blackout ya dalamannya ya, full black gitu. Nah dia bagasinya segini, kira-kira bisa masuk berapa ya? 2-3 koper ya masuk ya. 3 koper besar masuk, bahkan 1-2 orang dewasa duduk masih bisa nih di sini. Jadi lumayan gede nih bagasinya. Terus ininya masih bisa dijatuhin ya. Wah segini nih. Jadi dia nggak rata lantai ya guys. Sama sih kayak yang lama juga begini kan, men ya. Nah udah, terus di bagian sini ada ban serepnya. Nah
Kabar baik nih, ban serepnya sudah sama seperti yang terpasang, jadi bukan yang space saver gitu ya. Jadi udah sama kayak aslinya tuh. Rapih juga sih. Tapi yang bagus ya peleknya ya. Oke. Nah, sekarang bagian belakang udah bagasi, sekarang kita ke bagian interior. Come on. Nih guys, sekarang gue udah di bagian interior nih dari Agya GR. Aduh. Bener dah, tadi waktu gue nge-review di luar bagian interior, gue cukup speechless ya lihat desainnya yang baru lah. Menurut gue sih keren lah, kekinian banget, menyatu gitu sama desain-desain Toyota yang lain. Begitu gue masuk ke dalam, gue lebih speechless lagi karena gue berasa masuk di Toyota Race. Ini dashboardnya, setirnya, nggak tahu deh kalau joknya gue agak lupa-lupa, tapi joknya bagus banget ya. Ini gue kasih lihat guys, joknya ini nih yang gue rasain nih, duduknya dia kan semi bucket gitu ya, dan side supportnya tuh gede banget nih bagian pinggir sininya, jadi kayak jok-jok emang kayak buat sport gitu, jadi dia nopang banget nih ke sini ya, berasa banget nih, bagus. Dan bahannya yang apa sih sebutannya, sweat ya, bahan sweat gitu, jadi halus banget tuh, halus ya. Gue nggak tahu sih nantinya bakal merudul apa enggak, tapi ini bagus banget nih, halus banget dengan jahitan-jahitan merah. Dan di sini ada bordiran GR juga bagus. Dan belah sininya nih, bagian punggung dan bagian pantat sama paha kita juga dibikin dia perforated, jadi adem gitu. Dan ini lebih gua suka nih, gue prefer yang beginian daripada yang kulit. Walaupun kalau ada air tumpah dan lain-lain dia akan basah ya dan ngeringinnya lama, tapi ini enak banget nih pakai jok beginian. Lu harus cobain dah, ini enak. Untuk pengaturannya dia sliding manual, ada reclining kan bagian sininya tuh berasa gede gitu tuh, jadi pas lu mundurin juga tuh kerasa kayak nopang banget gitu. Dia nggak ada high adjuster ya, karena kayaknya nggak perlu deh. Udah cukup banget, udah cukup kelihatan semuanya lah, visibilitas sudah bagus karena kan mobilnya juga nggak gede-gede banget ya mobil city car lah. Ini bagian sini dia door trimnya plastik, di sini juga plastik, hard plastik itu, tapi ininya beda-beda, teksturnya tuh beda-beda ya. Di sini handle pintunya chrome, bagian armrestnya pun plastik gitu. Gue pikir akan ditambahin bahan sama kayak gini, kayaknya enak ya, empuk terus sama halus gitu. Ini enggak, dia plastik aja. Terus di sininya untuk power window auto yang di bagian driver, untuk melipat spion juga di sini, pengaturan juga di sini ya. Terus ada vehicle stability control untuk matiinnya di sini. Ada dummy juga, nggak tahu nanti kedepannya mungkin mau ditambahin apa ya. Sini juga ada bahan-bahan gini nih, tuh. Jadi dia bukan yang halus gitu ya, dia dibikin kayak bergerigi, tuh. Mungkin kalau lagi iseng kali ya. Ngapain coba begitu. Nah kalau lu berminat, langsung aja kontak gue, nomor gue ada di bawah. Gue kasih best price, best deal, best service, pokoknya the best of everything lah. Lu tanya-tanya aja dulu, tanya-tanya gratis. Nah, sekarang kita langsung ke bagian depan nih, setirnya ya ini GR banget lah. Dia kulit-kulit, ada jahitan-jahitan merah, sewarna banget sama yang ada di jahitan merah di sini. Gua nggak tahu kenapa kalau GR itu identik, karena logo GR-nya pun merah dan hitam. Milanisti, woi, mobil Italia, enggak. Tapi emang kelihatan lebih sporty aja merah sama hitam. Nih warna nggak pernah salah deh, kalau merah ketemu hitam tuh nggak pernah salah. Pokoknya gitu. Nah terus di pengaturannya sendiri dia tilt dan tilt aja. Di sini ada untuk pengaturan audio, ada power juga. PWR nih, power kan ya? PWR. PWR apa? Purwokerto. PWT. Terus bagian sebelah kirinya ada untuk mengatur trip, berarti untuk ngatur MID di tengah ya. Anyway, di bagian dashboardnya di speedometer ini juga sama, mirip banget sama race, bahkan dia tampilannya pun dibikin kayak race. Ini race banget lah. Terus nggak cukup sampai di situ nih. Ini GR kan? Kayaknya kurang afdol gitu kalau nggak pakai pedal shift. Waduh. Agya ada mode powernya, ada pedal shiftnya. Ini udah pasti kita harus cobain buat jalan nih. Ini ada tuas untuk wipers, ini lampu. Audionya di modelnya floating lah, karena kekinian banget ya. Terus dashboard di atasnya juga modelnya flat gitu. Oke, semua mobil Toyota rata-rata atasnya dibikin flat. Veloz juga begini, Avanza, Race termasuk gitu. Emang modelnya sekarang gitu. Terus model ininya floating gitu, dia 7-in, udah lengkap banget. Untuk koneksi udah gampang banget lah. AC-nya tuh sudah digital, walaupun belum auto climate, tapi dia ada max cool-nya, jadi menurut gue bagus. Dan ada pencet-pencetan asli nih, jadi bukan cuman
gitu. Jadi kerasa gitu mencetnya, bukan yang sensor doang. Kalau sensor doang kan kayaknya lu itu udah mencet belum ya gitu. Kalau sambil nyetir kadang-kadang lu tuh nggak bisa mantengin kesini terus tuh, gitu kan bahaya ya. Lalu butuh ada sensasi klik gitu. Jadi lu nggak lihat pun lu tahu, oh, klik udah mencet berarti. Itu yang menurut gua tuh penting itu, sepele tapi penting tuh begitu tuh. Nah di sini ada engine start stop karena dia kuncinya sudah nggak pakai colok-colokan lagi ya. Jadi udah nggak bisa tuh. Ada aja sih ya. Ada juga yang udah keyless, pakai kuncinya tetap dikeluarin, men. Iya. Padahal kan maksud keyless itu kuncinya lu biar bisa naruh lebih safe di dalam dompet, tas gitu ya, kantong dimasukin. Tapi ya, masih ada yang tongolin. Lama-lama mungkin ada yang dipakai kalung biar kayak vape. Tau lah. Sini ada laci penyimpanan terbuka, lumayan gede nih. Terus ada, men, ada wireless charging juga untuk HP-HP yang sudah support wireless charging. Kalau yang belum, ada di sini power outlet. Gak usah khawatir. Jadi lengkap lah. Jadi dia tidak diskriminatif. Mentang-mentang ada wireless charging, power outletnya nggak ada. Oh, nggak begitu. Bagus nih. Kamu baik sekali, woy. Sini tuas transmisi dia CVT ya, Matic. Dengan mode ini nih, ada mode manualnya, mode sport gitu ya. Karena dia udah pakai pedal shift gitu. Wah, enak banget ya. Aduh. Kenapa baru keluar sekarang nih model begini? Yang baru beli Agya kemarin mau ganti juga boleh, kontak aku aja. Nah, ini modelnya juga kayak race, man. Tuh. Nah di sini nih ada buat naruh handphone juga nih bisa. Mungkin buat yang charger. Sini buat naruh koin juga bisa. Sini ada cup holder. Dia nggak ada armrest ya atau glove box gitu. Jadi ya polos aja nih bagian sininya. Sini laci penyimpanan tertutup. Bukannya masih ngagetin. Ini kisi-kisi AC. Ini lantai ada airbag. Oke, bagian atasnya nih, tuh atasnya juga udah diitemin semua ya, bagian plafonnya juga blackout semua, jadi kerasa banget sportinya. Mungkin karena kompetitornya juga yang tipe sportnya diitemin semua ya, men. Persaingan ketat. Di sini ada hand grip, sebelah kanan kosong, sebelah kiri dia ada model-model retract gitu. Sun visor kiri dan kanan, tidak ada kaca, tidak ada lampu, tidak ada lampu. Oh, lampunya di sini. Sensasi gua ketika duduk di sini, kenapa gua ngerasa ini adalah di race? Ini penting banget nih. Posisi dashboard race itu menurut gua kenapa dia better dari yang lain, karena dia konsepnya driver oriented. Maksudnya adalah kayak model dashboardnya tuh dia condongnya kayak condong ke driver gitu, miring ke driver tuh. Audionya, terus AC-nya juga dibikin agak miring ke sini. Jadi terus bagian sininya juga lebih menonjol, jadi seolah-olah agak miring ke driver karena ya itu tadi konsepnya mungkin driver oriented ya. Dan itu keren banget buat lo yang biasa nyetir gitu, apalagi buat di dalam kota capek, mobil gede-gede, bawa mobil ini enak dan kayaknya semuanya disuguhin buat lo gitu, buat si driver gitu. Jadi kalau lu pakai mobil ini jangan pakai supir, sebaiknya lu nyetir sendiri aja juga enak. Yuk kita ke bagian baris kedua. Gue baru ngeh. Ternyata di bagian belakang joknya tidak dibikin sweat kayak di sini. Ini padahal sampai belakang dia dibikin halus loh. Tapi kok ini enggak ya? Belang ya? Ya warnanya hitam sih, sama-sama hitam. Tapi bahannya dia bahan fabric biasa aja. Ya sudahlah. Oke, dia bisa buat 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt. Ada isofix-nya juga, jadi kalau bawa car seat juga bisa. Bagian kakinya nih, dia tetap ada tunneling ya. Gitu, di bagian sininya gede banget lagi. Tapi ada logo JR-nya, bagus nih. Tunneling lumayan gede. Terus sayangnya ini kenapa nggak skip? Oke. Door trimnya sama, plastik-plastik. Semuanya bagian handle pintu chrome. Di sini ada cup holder, ada speaker juga. Bagian atas ada yang retract nih, hand grip kiri dan kanan lengkap. Oke. Ini legroom gue ya, tuh. Dengan posisi duduk gue tadi, gue pikir udah lumayan mundur, tapi masih lumayan lega. Masih bisa lah, ada space. Gue 165 cm, jadi buat lo yang lebih tinggi dari gue kayaknya nggak perlu worry juga kalau harus duduk di belakang. Headroomnya juga lumayan jauh tuh, masih cukup lah. Ya kalaupun bermasalahan jok ini bahan fabric, nggak masalah lah, nggak terlalu berasa ini gitu, kecuali lu elus-elus setiap jalan tuh. Enggak lah, tapi enak juga kok di sini, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita cabut lagi. Nah guys, tadi udah kita cek bagian depan, samping, belakang, dalam, engine-nya, sampai ke bagasi, sampai kita ngolong-ngolong tadi, ternyata harga 250 juta
ternyata memang improvementnya lumayan banyak. Kita memang belum test drive ya, dan kita pengen tahu performanya seperti apa nih. Katanya ada perbedaan sama tipe G. Nanti kita coba lah di konten selanjutnya. Yang mau pesan boleh aja, nomor gue di bawah, gue kasih best price, best service, the best of everything. Dan kalau mau datang langsung sini juga boleh, di Astrio Toyota Karawaci, Jalan Imam Bonjol. Bisa lihat langsung unitnya. Tapi kalau males ya WA-an aja. Telepon boleh, tanya-tanya aja dulu, cocok beli, nggak cocok nanti kita cari solusi. Yang pasti kalau beli sama Matum, kepuasan merajalela. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.